Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Jin, atau yang sering disebut dengan Masjid Jin, adalah salah satu masjid bersejarah yang terdapat di kota suci Makkah. Terletak di sebelah kiri, naik ke pekuburan Mala di samping jembatan penyeberangan. Jika dari Masjid Al-Haram, Masjid Jin hanya berjarak sekitar 1,5 km saja. Lokasinya dekat dengan daerah pemondokan Jamaah Haji Indonesia. Bagi mereka yang pemondokannya di kawasan Jafariyah, pasti selalu melintasi Masjid Jin. Sebelum atau sesudah dari Masjidil Haram, penamaan masjid tersebut dengan Masjid Jin terkait erat dengan suatu peristiwa yang sangat langka dan penting yang berkaitan dengan bangsa jin dan dakwah Islam. Peristiwa yang dimaksud adalah masuk Islamnya serombongan jin di masjid tersebut. Setelah mendengar dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu, para jin berbaiat, atau berjanji setia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Islam, dan menyebarkan agama Allah di kalangan mereka. Oleh sebab itu, masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Al-Bayah, yakni masjid tempat serombongan jin melakukan baiat. Peristiwa besar ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dalam suatu riwayat yang dimuat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi yang berasal dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan Rasulullah dan serombongan jin itu terjadi ketika Rasulullah dan serombongan sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukas. Ketika sampai di daerah Tihamah, Rasulullah dan rombongannya berhenti untuk melaksanakan salat fajar. Rupanya, salat fajar yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat tersebut mengakibatkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri dengar oleh para setan jin yang kafir. Bahkan, setan-setan jin-jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut mendapat lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang ke tempat kaumnya. Sesampai di tempat kaumnya, setan-setan jin-jin kafir tersebut ditanya oleh kaumnya, apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapat berita langit? Mereka menjawab, kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang. Pimpinan setan menjawab, tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit. Pasti ini ada sebabnya. Kemudian pimpinan mereka memerintahkan, menyebarlah kalian ke barat dan ke timur. Carilah penghalang tersebut. Lalu setan-setan jin-jin tersebut menyebar ke seluruh pelosok jagat mencari penyebab terhalangnya berita langit tersebut. Sebagian di antara mereka sampai ke daerah Tihamah tempat Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti. Ketika itu Rasulullah tengah melakukan salat subuh. Para jin tersebut mendengar dan memerhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Kemudian mereka berkata, demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit. Mereka sangat kagum terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar. Mereka mengimaninya. Mereka lalu pulang ke kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Peristiwa ini pula yang melatar belakangi turunnya Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1. Ayat ini menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa alam gaib yang terjadi di sekeliling Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pemberitahuan Allah tersebut kepada para sahabat dan umat Islam. Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Arti kata jin, secara kebahasaan mengandung makna ketertutupan atau ketersembunyian. Para pakar memberikan bermacam-macam definisi tentang jin.
Muhammad Farid Wajdi menyatakan jin adalah makhluk yang terbuat dari hawa atau api. Berakal, tersembunyi, dapat membentuk diri dengan berbagai bentuk, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Kata syaiton, termasuk juga yang menunjuk kepada makna jin. Karena syaiton itu terdiri dari jin dan manusia. Sedangkan kata Hanas, merupakan salah satu macam syaiton yang juga terdiri dari manusia dan jin. Jin tercipta dari bahan dasar berupa api, berkembang biak, dan membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Jin diciptakan oleh Allah berpasangan. Ada jin laki-laki atau jantan dan ada pula jin perempuan atau betina. Jin mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Oleh sebab itu, jin juga dapat melahirkan keturunan dan selanjutnya membentuk kelompok atau masyarakat jin. Jin mempunyai beberapa kemampuan yang diantaranya melebihi kemampuan yang dimiliki manusia. Misalnya, jin dapat menjelajahi ruang angkasa dan menyadap berita-berita langit. Jin juga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Di dalam kisah, di antara tentara dan pekerja Nabi Sulaiman pun, terdapat golongan jin yang bertugas melakukan beberapa jenis pekerjaan berat, seperti mendirikan bangunan, patung-patung, piring-piring besar, dan menyelami lautan. Bangsa jin sebagaimana yang dijelaskan di ataslah yang bertemu dengan Rasulullah di kampung Mala di dekat daerah Tihamah. Untuk mengabadikan peristiwa unik dan penting tersebut, maka dibangunlah sebuah masjid berukuran sedang yang dikenal dengan nama Masjid Jin. Wallahu a'lam bishawab.